Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu hanya akan em, membahas kembali mengenai mengukur sudut menggunakan busur derajat. Karena pada latihan yang sebelumnya banyak yang masih salah dan masih yang bingung sepertinya ya, masih banyak yang nggak tahu gimana Bu caranya gitu. Nah, ini Ibu bahas. Kemarin itu kan ayo berlatih 7.2 ya, nomor 1 A, B, dan C. Nah, siapkan busurnya, pensil, dan penghapus. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai ya. Cara mengukurnya, pertama, letakkan titik pusat busur di titik potong dari sudutnya, titik sudutnya. Misal di sini sudut PQR, berarti PQR. Nah, yang kita hitung kalau 3 huruf seperti ini, yang dilihat itu huruf yang tengahnya. Maka dia sudut PQR itu yang dihitung itu sudut Q. PQR huruf tengahnya Q, maka yang kita hitung, yang mau kita hitung, mau kita cari itu sudut Q, PQR. Sudut Q berapa? Nah, pertama, ini kan ada titik pusat nih, titik pusat busur. Titik ini ditempatkan tepat di titik sudutnya. Tepat di titik sudutnya. Lalu, karena sudut ini titiknya di sini, maka kita sejajarkan seperti ini. Dia menghadap ke sebelah sana kan. Jadi terbukanya itu sudutnya kemana? Dia terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri gitu. Kalau sudut Q ini dia terbuka ke kanan. Kalau sudut R misalnya dia ngadepnya ke kiri kan, maka dia terbuka ke kiri. Hubungannya apa? Biar kita tahu nih, ini titiknya ditempatkan di sini. Nanti kaki yang QR ini itu harus berimpit di garis yang ini juga yang mendatar. Jadi ini dari titik sudut ke QR dan titik pusat ke sini itu sama. Semua berimpit. Coba ya, ini titik pusatnya kita tempatkan. Nah, ditempatkan. Dan ini juga garis QR-nya itu dihimpitkan. Nah, seperti ini. Terlihat kan? Titik pusatnya ini sudah berimpit dengan titik sudut Q-nya. Dan ini yang sisi QR-nya itu dia berimpit dengan sisi garis mendatar yang paling mendatar ini. Nah, seperti ini dia penempatannya. Kalau sudah seperti ini, kita lihat kaki satunya lagi. Ini kan QR. Tadi kan P, Q, R. QR sudah ada penempatannya. Sekarang kita lihat kaki yang PQ-nya. Garis yang PQ-nya. Nah, garis PQ ini untuk nunjukin kalau dia tuh di angka berapa skalanya. Nah, seperti yang Bu bilang kemarin, kalau dia menghadap ke kanan, maka kita cari yang dimulai dari angka 0. Cari yang dimulai dari angka 0, yang merah atau yang hitam. Kalau yang merah berarti yang hitam ini jangan dilihat ya. Diabaikan skala yang hitam. Kita lihat skala yang merah saja. Karena dia dimulai dari angka 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 udah kelewatan. Lihat, ini P, Q. Lihat tidak? Dia berimpit dengan garis yang mana? Garis yang ini kan nih. Nah, dia menunjukkan ke angka 50. Maka sudut Q ini PQR
PQR dia besarnya itu 50 derajat. Paham nggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau sudut PQR besarnya 50 derajat. Lalu, misalnya sudut QRS. QRS, huruf tengahnya yang ada di tengah huruf R. Maka yang dicari kita sudut R. Jadi QRS. QRS. Jadi sudut ini ada garis QR dan ada garis RS. Nah, kedua garis ini yang akan menentukan besar sudutnya. Sama seperti tadi, titik pusat busurnya dihimpitkan ke titik sudut R-nya. Dan karena dia menghadap ke kiri, dia terbukanya ke kiri kan. Kalau ini kita tutup nih, misalnya Ibu tutup nih. Nah, sudutnya itu membukanya ke kiri kan, ya kan? Ke kiri, ke arah sana. Nah, maka kita akan pakai yang garis sebelah kiri juga. Dihimpitkan, garis yang paling bawah ini dihimpitkan ke garis QR-nya yang mendatar. Jadi sama-sama mendatar, dihimpitkan. Titik pusatnya ini dihimpitkan dengan titik sudutnya. Seperti ini. Nah, sudah berhimpit. Jadi titik pusatnya berhimpit dengan titik sudut R-nya. Lalu garis QR-nya ini juga berhimpit dengan garis mendatar busurnya. Karena sama-sama garis mendatar. Yang kita mau cari itu sudut R-nya. Nah, ini kan garis QR-nya sudah. Yang sudah ada penempatannya nih di busur. Sekarang kita mau cari tahu berapa besar sudutnya. Kita lihat dari garis RS atau SR. Sama aja. Jadi kita mau tahu nih berapa besar sudutnya. Maka kita harus cari tahu penempatan atau letak garis SR-nya itu di skala berapa, angka berapa besarnya. Nah, seperti yang Bu bilang, dia ini kan di sini. Maka dia kan mengarah ke sini kan, berarti kan. Nah, di skala ini yang hitam atau yang merah yang dimulai dari 0. Skala hitam atau skala merah yang dimulai dari 0. Skala yang hitam dimulai dari 0. Maka yang dilihat skala hitam saja, yang merah tidak perlu dilihat. Jadi yang dilihat skala yang hitam. Karena dimulai dari 0, kita selalu mulai dari 0. Coba 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 100, 20, 130, 140. Oh, kelewatan. Lihat di sini. Ini kan ada S nih. Ya kan? Ini S, R. Nah, garisnya itu berimpit di sini nih. Nah, dia menunjuk ke angka 130 derajat. Nah, kita lihat skala hitam ya, bukannya merah. Jadi, SR dia menunjuk ke 130 derajat. Maka tadi SRQ atau QRS itu besarnya 130 derajat. Jadi seperti itu cara mengukur dengan busur derajat. Nah, untuk mengukur dengan busur derajat juga tidak selalu angkanya bulat. Seperti yang C. Misal ini PQR. PQR berarti Q kan. Kita cari sudut Q. Tapi kan ngadepnya ke sana, Bu. Gimana? Ya udah dibalik aja bukunya. Nah, dibalik. Nah, kan dia udah mendatar kan? Nah, kayak gitu. Dibalik bukunya sama kayak tadi, ditempatkan titik pusatnya, tempatkan ke sudut Q-nya. Q yang ini ya.
titik sudut Q-nya ditempatkan di titik pusatnya. Dan karena dia menghadap, ini kan ke sini nih, berarti dia ke sana kan, ke kanan. Nah, berarti kita akan menempatkan garis RQ-nya ini di garis mendatar yang ini. Jadi di titik pusatnya, garis mendatarnya itu lurus nih. Kita tempatkan. Nah, coba kalian lihat, ini kan udah ini kan udah rata kan penempatannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan ke sana, berarti kan dimulai dari angka 0 tadi kan. Berarti kita pakai skala yang merah nih. Yang merah aja yang dilihat ya, karena kita harus menghitung dari angka 0. 0, 10, 20. 10, 20, 30. Nah, kalian lihat ini garis gambarnya tuh di sini nih. Dia tidak pas dengan angka 30, maka jangan diginiin. Jangan kalian geser, tetap aja nggak sama dong. Ya kan? Maka dari itu jangan digeser-geser kayak biar ngepas gitu, enggak. Kalau memang seperti ini, jangan digeser-geser untuk pas, karena sudut itu tidak selalu bulat angkanya. Tapi kan kalau kayak gini nggak kelihatan, Bu, gimana? Ini susah, saya nggak tahu ini yang kemana. Nah, di sini bisa kalian tambahkan garis bantu. Karena ini di buku paket, sebenarnya kan nggak boleh dicoret-coret. Tapi kalau pakai pensil, itu boleh. Tapi jangan terlalu kereng ya. Kita bikin garis bantu. Jadi ini pakai penggaris. Bentar. Nah, ini ada penggaris. Ibu ada penggaris yang transparan. Nah, yang lurus ya. Jadi beda ya, ini penggaris, ini busur derajat. Jadi penggaris ini tidak bisa dipakai untuk mencari sudut, beda fungsinya. Nah, ini kita bikin garis bantu. Garis bantu itu maksudnya apa? Biar tadi kita bisa lihat tepatnya di mana garisnya, ini kita panjangin. Tadi kan kita mau yang di sini nih nggak nyampe, kita panjangin. Tuh, dipanjangin. Tapi nggak usah kereng-kereng ya, nanti disusah ngapusnya. Dipanjangkan, ini harus benar. Tuh. Nah, kelihatan nggak? Kalau udah di kayak gini, baru nanti pas di sininya, tuh kan, bisa kelihatan kan tepatnya di mana. Nah, ini fungsi garis bantu. Kita letakkan lagi seperti tadi. Nah, ini kan udah pas ya. Ini titik pusatnya berimpit dengan titik sudut Q. RS juga sudah pas berimpit seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Garisnya kan sudah kita panjangkan. Jadi kita bisa tahu nih, dia tuh 30 berapa. Nah, ini tuh garis panjang satu yang ini itu nilainya 1. Jadi sama kayak penggaris yang biasa, nilainya 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang kita lihat nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak dia tuh di mana? Ini kan 30. 31, 32. Nah, lihat. Dia tepat di 32 derajat ternyata. Maka maka sudut apa tadi? PQR itu besarnya 32 derajat. Ya, bukan 30. Jadi besarnya 32 derajat. Karena sesuai nih dari busurnya, kelihatan kan? Tepat nih, tepat tuh, lurus. Kelihatan nggak? Nah, gitu. Jadi sudut PQR besarnya 32 derajat, maaf. Ibu jadi ketukar-tukar. Jadi besar sudut PQR itu besarnya 32 derajat. Seperti itu. Nah, ini fungsinya garis bantu. Kalau sudah selesai garis bantunya, jangan lupa
hapus, pakai penghapus karena buku kalian itu tidak boleh dicoret-coret sebenarnya. Apalagi pakai pensil aja tidak boleh kereng-kereng, apalagi pakai pulpen ya. Dihapus setelah ini. Nah, itu cara menghitung sudut dengan busur derajat kalau yang lebih tepatnya ya. Ini kita hapus lagi garis yang tadi. Jadi bukunya bersih lagi. Nah, bersih lagi ya. Gitu. Jadi habis dicoret pakai pensil tetap harus dihapus. Jadi untuk jawabannya yang sudut PQR itu 32 derajat ya. Karena banyak banget yang isinya 30. Nah, sekarang kita sudut RPQ. RPQ berarti yang di tengahnya huruf P, maka kita mencari sudut P. Seperti itu ya. Jadi ini kan gimana Bu ngeletakinnya, saya ini gimana Bu? Nah, biar nggak bingung, ini kalian cari nih garis mendatarnya yang mana. Garis mendatarnya yang ini kan. Boleh seperti ini, diputar bukunya. Nah, jadi datar ya enggak, atau mau kayak gini boleh, atau mau datarnya ini Bu, saya yang kayak gini datarnya nih boleh. Kalian mau kayak gimana datarnya boleh, yang ini datarnya boleh, diputar-putar aja bukunya. Tapi kalau kayak gini susah ya, jadi Ibu memilih yang seperti ini aja. Nah, tadi kita mau cari sudut RPQ, berarti sudut P ya kan. Sudut P sama seperti tadi, titik pusatnya berimpit dengan titik sudut P-nya. Dia menghadap ke sana, berarti begini cara meletakkannya. Nah, gitu. Kalau kalian lihat kayak gini, ini kan nggak pas. Jangan dipas-pasin begini. Hasilnya beda. Hasilnya berbeda. Ya, jadi apa adanya aja. Ditempelkan dulu, yang penting ini titik pusatnya itu harus berimpitan dengan titik sudutnya, jadi harus seperti ini. Nah, seperti ini ya, jangan disengajakan harus berdempet yang sininya, tidak perlu. Jadi nanti nilainya akan apa adanya garis yang nanti memberitahu gitu. Sama seperti tadi, ini kita cari yang 0. Oh, 0 yang skala hitam, berarti kita pakai yang skala hitam nanti ya. Nah, seperti tadi, ini gimana Bu? Ini kan nggak pas nih, nggak pas 60 Bu. Terus gimana ini gimana Bu? Nah, sama seperti tadi, kita panjangkan garisnya. Jadi kita bikin garis bantu pakai penggaris. Ini bikin garis bantu, jadi garis bantunya tuh harus persis sama seperti garis yang dari gambar. Jadi kita mau panjangin garis PQ-nya ini biar bisa nyampe ke skala yang di atas ini. Tadi kan nggak nyampe, jadi nggak tahu tuh berapa. Nah, biar nyampe kita panjangin. Jadi harus sama nih. Harus kayak gini nih. Ini kan garisnya kita panjangin ke sana. Tapi nggak usah kereng-kereng. Yang penting terlihat aja. Nah, kayak gitu kelihatan kan? Udah nyampe belum? Oh, udah nyampe nih kan, dia nyampe garis skalanya. Oh, udah nyampe. Udah kita hitung ulang lagi. Dempetkan titik pusatnya. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita hitung coba. Kan kesini kan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Oh, nggak sampai 60 nih. Berapa nih? Kita hitung lagi. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak? Jadi di sini ada 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia itu tepat di 58 derajat, ya enggak? Ini garis yang ini nih PQ-nya itu setelah kita bikin garis perpanjangannya, garis bantunya itu dia tepat
di 58 derajat. Maka besar sudut RPQ itu besarnya 58 derajat. 58 derajat. Jadi jangan dipas-pasin ke 60 ya. Sesuai apa adanya aja dia, karena tidak selalu tepat bulat gitu loh angkanya, enggak selalu seperti itu. Jadi untuk sudut RPQ besarnya 58 derajat. Seperti itu ya jadinya cara mengukur sudut menggunakan busur dan penggaris. Jadi dibikin garis bantu aja kalau dia nggak nyampe ke skala yang atas ini. Kalau nggak nyampe dipanjangkan ini garisnya, dibikin garis bantu gitu. Kalau sudah dibikin jangan lupa dihapus ya, bukunya nggak boleh kotor, nggak boleh coret-coret gitu, dihapus biar bersih. Nah kan sudah bersih lagi gitu ya. Baik, nanti kalian teruskan saja ini latihannya, langsung teruskan ini D, E, F ya, biar semakin bisa cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Kalau masih bingung boleh tanya ibu lagi. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini, semoga cukup jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.